Halo Soul Seeker, jumpa lagi di dalam Think of Soul Channel. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku mau mempertengahkan tentang tokoh Yohanes Pembaptis. Jarang orang menamai dirinya sebagai Yohanes Pembaptis, tetapi selalu orang memakai nama Yohanes murid Yesus. Yohanes Pembaptis merupakan satu tokoh yang luar biasa. Kita dapat belajar dari pengalaman hidupnya dan pelayanannya, walaupun hanya sekilas sebentar saja dalam pelayanannya. Dan pemahaman ini kita perlu bangun secara konstruktif dan positif serta faithful, supaya kita mengerti bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ia bersaksi tentang terang, tetap ia mengaku bahwa ia bukan terang itu. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ia bersaksi tentang kebenaran karena ia mengetahuinya, tetapi ia bukan kebenaran itu sendiri, melainkan kebenaran ada dalam Kristus. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ia bersaksi tentang Mesias dan menghebohkan masyarakat, tetapi ia bukan Mesias. Ia hanya seorang yang merintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Yohanes Pembaptis merupakan nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, tetapi juga nabi pemula dalam Perjanjian Baru. Ia mengakhiri seluruh Perjanjian Lama dan membukakan Perjanjian Baru. Melalui Yohanes Pembaptislah segala yang dinubuatkan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama menjadi satu puncak pernyataan yang jelas, yang gamblang tentang kedatangan Mesias kepada umat manusia. Dalam Dia, dalam Kristus Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Hidup Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan dalam Injil. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Diperkirakan cahaya kehidupannya hanya berumur 1 tahun saja. Setelah itu ia mati, tetapi cahayanya kembali kepada sumber cahaya, yaitu di surga. Melalui Yohanes Pembaptis juga seluruh zaman setelah Kristus dapat melihat bahwa Dialah yang memberi petunjuk untuk zaman selanjutnya, bahwa Kristus yang membuka Perjanjian Baru dengan darahnya yang dicurahkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ucapan ini mengakhiri nubuat dan ucapan para nabi mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama, seperti yang dilambangkan pada Hari Paskah. Dan Yohanes membuka satu jalan baru supaya orang-orang dalam Perjanjian Baru dan dalam sejarah melihat bahwa Yesus adalah sungguh domba Allah yang disembelih dan darahnya dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa seisi dunia. Yohanes Pembaptis yang agung, besar karismanya karena ia dipenuhi Roh Kudus, tetapi ia begitu rendah hati sampai ia pernah mengatakan satu kalimat yang boleh disebut sebagai pepatah emas yang harus diukir dengan pena emas dan dengan tinta emas. Dia katakan, membuka tali kasutnya, membuka tali kasut Mesias pun aku tidak layak. Orang yang agung tidak angkuh. Orang yang angkuh selalu tidak agung. Semakin besar jiwa seseorang, semakin tinggi rohaninya. Yang selalu merasa kurang dan tidak cukup secara paradoks. Beda dengan orang yang merasa dirinya cukup adalah orang yang kurang rohani dan kurang agung. Soul Seeker, seorang pelayan yang mengambil kemuliaan tuannya adalah pelayan yang kurang ajar. Ketika ada hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang mengambil alih kuasa Allah dan tahtanya dengan menganggap dirinya setara dengan Allah, menerima hormat manusia, menggantikan Allah, di sanalah mulai kegagalan dan kehancuran dalam pelayanan. Penilaian orang pada zaman itu, ada anggapan bahwa ada 2 orang besar, yaitu Yohanes
Dan Yohanes tidak berkhotbah di sinagog atau di bait Allah yang besar di Yerusalem. Ia hanya berkhotbah dan menegakkan kebenaran pada mimbar yang ada di padang belantara, yang kering, yang tandus. Ia tidak tahu siapa yang akan datang untuk mendengarkan khotbahnya, tetapi ia taat untuk menyampaikan firman Tuhan yang harus disampaikan dengan urapan Roh Kudus. Sehingga waktu itu padang belantara menjadi terlalu ramai karena ribuan orang datang. Ia tidak perlu merebut suatu kemuliaan dan membugui dengan wibawa pengaruh seorang nabi, tetapi ia hanya memberitakan firman Tuhan. Di tempat Roh Kudus turun, di sana tanah yang kering dan gersang menjadi tanah yang subur. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah yang menyediakan satu jalan lapang di tengah padang belantara. Allah yang mematahkan segala rantai dan belenggu, halangan pintu besi maupun tembaga. Saat manusia menilai Yohanes Pembaptis dan Yesus sama besar, Yesus tahu siapa dirinya dan siapa Yohanes itu. Yohanes pun tahu siapa Yesus dan siapa dirinya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa apa yang mereka nilai itu salah. Ia terlalu kecil dan Yesus terlalu besar. Yohanes Pembaptis disebut sebagai saksi yang diutus oleh Allah, the witness sent by God. Seorang yang bersaksi berarti kesaksiannya dan saksi itu sendiri merupakan utusan dari mulut Yesus Kristus sendiri. Keluar satu kalimat yang begitu indah tentang Yohanes Pembaptis, bahwa ia adalah pelita yang terpasang dan bercahaya. Soul Seeker, Yohanes Pembaptis adalah pelita yang terpasang dan bercahaya. Ia menyinarkan untuk seketika akan terang itu. Tetapi Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Jika Yesus adalah matahari, maka Yohaneslah bulan yang memantulkan cahaya matahari. Setiap kali kita melihat cahaya asli dari Kristus, kita harus ingat yang memantulkan itu hanya sekejap mata saja. Sebagai pelita yang hanya memberikan sedikit kesaksian untuk sekejap waktu saja, kembali kepada Kristus itu menjadi hal yang penting. Siapakah Billy Graham? Siapakah Louis Palau? Siapakah Romo Mangunwijaya? Holukas Senduk, Frans Magnisuseno, Yakob Nawai, Abraham Alextanus Saputra, Stephen Tong, Gilbert Lumondong, Niko Nyoto Raharjo. Semua itu adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tetapi mereka hanya seorang saksi saja. Kita tidak menjadi pengikut manusia, tetapi menjadi pengikut Kristus. Agustinus memberikan satu kalimat yang menjadi contoh bagi setiap hamba Tuhan dalam sejarah. Dikatakannya, jikalau engkau menemukan tulisan atau khotbah saya sesuai dengan Alkitab, buanglah, saya kembali sesuai dengan firman Tuhan. Itulah keagungan sejati seorang hamba Tuhan yang jujur dalam melayani Tuhan. Yohanes Pembaptis menjadi pelita yang terpasang dan bercahaya, bukan melalui mulutnya sendiri. Sebutan yang indah keluar dari mulut Yesus bahwa ia adalah pelita yang terpasang dan bercahaya. Di sini terlihat 3 macam pelayanan. Yohanes Pembaptis sudah menjadi pelita, mau terpasang, mau terus bercahaya. Ada orang yang sudah menjadi pelita tetapi tidak mau terpasang. Mengerti maksudnya? Ada orang yang sudah terpasang tetapi tidak mau bercahaya terus menerus. Pelita itu merupakan suatu wadah, dipasang itu merupakan suatu tindakan untuk memulai pelayanan. Bercahaya adalah satu konsistensi dari kesaksian yang terus berjalan. Pelita seperti bola lampu, lalu pasang itu seperti listrik atau minyak atau api yang sudah dinyalakan, dan bercahaya berarti segala hambatan sudah disingkirkan sehingga terang itu boleh sampai ke tempat-tempat yang lain. Itulah kesaksian yang dipakai oleh Alkitab, bukan terbentuk dari kata kerja melainkan dari kata benda. Ye must be the witness of me. Ye are my witnesses. Kamu adalah saksi-saksiku. Jadi istilah kesaksian berbeda dengan gerakan kekristenan dalam zaman ini. Pengertian sekarang ada orang yang berbicara dan kita mendengar
Kesaksian itu bukan cerita dan bukan pengalaman. Kesaksian yang sebenarnya adalah satu kedudukan menjadi saksi Kristus, the position of the witness of God. Sesudah itu, baru saksi mengeluarkan kalimat kata-kata untuk menyatakan kedudukannya. Itu artinya bersaksi. Dalam Yohanes 1 ayat 6 dikatakan seorang yang dikirim oleh Allah bersaksi tentang terang itu. Dalam Fatsal 5 ayat 35, Yesus mengatakan ia adalah pelita yang terpasang, berarti setelah ia memiliki kedudukan sebagai saksi, baru ia bersaksi. Alkitab mengatakan, "Ye are the witnesses of my resurrection." Kamu adalah saksi kebangkitanku. Dalam bersaksi, bukan pengalaman kita yang dipentingkan, melainkan kebenaran bahwa Kristus telah mati dan bangkit, menjadi satu-satunya pengharapan untuk penginjilan seluruh dunia. Dulu kamu adalah alat setan yang memihak kepada iblis dan kegelapan. Sekarang kedudukanmu diubah oleh Tuhan. Posisimu sekarang adalah saksi Tuhan. Yohanes adalah pelita yang terpasang dan bercahaya, berarti selain ia sudah mempunyai kedudukan itu, ia mau disulut, dia mau diberikan satu permulaan yang tidak berasal dari dirinya sendiri, sebuah kesaksian menuntut kesungguhan dalam hidupmu. Bukan hanya perkataanmu, tetapi hidupmu sungguh sesuai dengan kebenaran. Baru mulutmu pun menjadi alat kebenaran. Celakalah orang yang mengeluarkan suatu perkataan dengan tidak mempunyai kesungguhan, yang mengeluarkan kalimat yang bukan menjadi kepercayaannya. Yohanes menjadi saksi yang akhirnya betul-betul mati karena kesungguhannya menjadi pelita. Ia adalah pelita yang terpasang dan bercahaya. Jika pelita disimpan, ia tidak perlu mati karena tidak dibakar dan tidak bercahaya. Pelita yang terpasang dan bercahaya nantinya akan mati. Peribahasa Tionghoa mengatakan di tengah kemewahan tidak jatuh dalam perzinahan dan tidak menjual diri. Di dalam kemiskinan dan kepicikan tidak berubah hati. Di bawah kuasa dan otoritas yang paling besar tidak menaklukkan dirinya. Inilah mutu watak kekristenan yang harus kita terus perjuangkan. Berapa banyak orang berkata-kata dengan muluk-muluk dan yang tinggi-tinggi, syair yang indah, tetapi pada waktu godaan tiba, langsung berubah arus. Waktu miskin langsung kejujurannya hilang. Mungkinkah engkau memelihara dirimu di tengah kesulitan itu, di tengah kepicikan itu, di tengah kemiskinan itu, namun tetap jujur dan tidak berubah pendirian? Bisa tetap berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran dan kesucian. Bisakah engkau memelihara diri di tengah kekayaan dan kemewahan dan tidak sembarangan menghancurkan diri, berjinah dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral? Bisakah engkau menahan diri waktu menghadapi ancaman? Bisakah di bawah otoritas kuasa politik yang besar engkau tidak takluk dan tidak berkompromi? Itulah kesaksian yang menyatakan mutu kekristenan seseorang. Ada pepatah yang mengatakan, kalau jalan tidak jauh, tidak tahu tenaga kuda. Kalau hari tidak panjang, tidak diketahui tenaga dan hati manusia. Dalam jangka waktu yang panjang, baru diketahui kondisi hati seseorang. Ketika ujian datang, baru diketahui bagaimana kesetiaan. Ketika jarak pendek kelihatan, semua kuda sama kuat. Tetapi setelah menempuh jarak yang jauh, baru terlihat kekuatan masing-masing. Setelah berpuluh-puluh tahun, baru kelihatan kekonsistenan seseorang dalam pelayanan. Tuhan tidak melihat permulaan. Dalam permulaan, terlalu banyak orang yang mengatakan, saya sungguh bersedia mati bagi Tuhan. Setelah itu konsistensi sangat penting. Tuhan ingin kita mempunyai waktu pelayanan yang konsisten dan sungguh-sungguh. Soul Seeker, ketika aku menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, aku berkata, Tuhan, peliharalah aku sampai mati. Kesungguhan, pengabdianku, kesetiaanku sampai mati. Biar Tuhan yang pelihara aku, karena aku tidak bisa memelihara sendiri tanpa kekuatan. Aku minta Tuhan peliharakan. Bila waktu tidak panjang, tidak akan diketahui kesetiaan seseorang itu. Kalau ujian tidak berat, tidak ketahuan ketahanan seseorang. Bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kamu mengalami ujian yang berat.
menandakan bahwa Tuhan percaya kepadamu dan akan memakai kamu lebih lagi. Jangan melarikan diri dari kesulitan, kepicikan, kemiskinan yang seringkali diartikan senjata-senjata dari setan dan kutukan Allah. Tetapi kadang Tuhan memperbolehkan engkau dikutuk orang lain, diberi penyakit, mengalami bahaya, mengalami kesulitan. Ketika semua ini diizinkan datang, jangan mengeluh kepada Tuhan. Pertama, koreksi diri. Apakah ada dosa yang perlu kau akui di hadapan Tuhan? Purify yourself. Introspeksi diri. Bila ada kesalahan, bertobat, dan Tuhan akan memberkati engkau. Tidak semua sengsara dari setan. Tidak semua kegagalan datang dari iblis. Kadang itu merupakan ujian dari Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ujian akan memberikan ketekunan yang luar biasa, sehingga engkau boleh dipakai lebih hebat daripada waktu-waktu yang lalu. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak lancar. Berapa lama Yohanes Pembaptis melayan? Alkitab tidak mengatakan dengan jelas. Mungkin tidak sampai 1 tahun, lalu kepalanya dipenggal. Sejak dalam kandungan, ia sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi mengalami kematian yang sangat tragis. Kematian Yohanes adalah kehendak Tuhan. Apakah ini berarti Allah tidak maha kuasa? Bukan. Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan nyawanya, tidak mendengar doanya? Ketika Yohanes mengutus orang datang kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah Mesias atau kami harus menanti yang lain?" Tidak ada satu kegagalan yang lebih besar daripada Yohanes yang mempertanyakan pertanyaan yang begitu mengerikan. Bukankah dia yang memberitakan Yesus? Bukankah dia yang memberikan pernyataan pada zamannya, "Inilah Kristus, anak domba Allah"? Tetapi pada waktu dalam kepicikan, waktu dalam imannya tergoncang, ia mengatakan, "Tuhan, Engkau melihat aku sebagai rekanmu yang masuk penjara, tetapi mengapa tidak ditolong? Apakah Engkau tidak melihat air mata dan kesengsaraanku? Di mana kuasamu sebagai Mesias? Dulu aku bersaksi mengenai Engkau adalah anak domba Allah, tetapi ketika aku sakit, Engkau membiarkan aku. Waktu aku dalam penjara, Engkau tidak datang menjenguk aku atau menegur Herodes." Teologi Yohanes menjadi goncang dan kristologinya kabur. Tetapi Yesus tetap tidak menjenguk ataupun melepaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Yesus tidak datang dan tidak merubah situasi, tetapi mengatakan, "Barang siapa yang tidak jatuh karena aku, berbahagialah. Bila engkau benar-benar saksiku dan sekarang tidak melihat aku menolongmu, engkau tetap tidak jatuh, maka berbahagialah engkau. Tetapi jika engkau jatuh karena aku, mengapa bisa jatuh karena Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan dia mati terpelanting karena jatuh? Apakah Tuhan yang merencanakan kejatuhannya?" Yesus berkata, "Berbahagialah yang tidak jatuh karena aku." Berarti ada kemungkinan kita jatuh karena Tuhan. Apa artinya kita jatuh karena Tuhan? Doa tidak dijawab, penyakit tidak disembuhkan, anak yang paling dicintai diambil Tuhan. Apa maksud Tuhan? Begitu kejam? Seseorang jatuh disebabkan ia mempunyai pengenalan yang salah terhadap Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah memberikan konsep-konsep yang mengacaukan pikiran kita, tetapi ia hanya menjernihkan pikiran kita yang kacau. Tidak akan mengacaukan pikiran-pikiran yang benar. Ia membawa kita kembali kepada firman, bukan mau menyelewengkan kita untuk keluar dari prinsip-prinsip Alkitab. Yesus menjawab Yohanes, "Engkau melihat orang buta jeli, orang mati dibangkitkan, orang miskin mendengar Injil. Bila ini masih tidak cukup, biarlah engkau jatuh karena aku. Dan kalau ini sudah cukup, meskipun orang lain yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit, engkau tidak dibangkitkan dan tidak dikeluarkan dari penjara, tetap engkau harus beriman bahwa aku adalah Kristus." Yesus tidak melepaskan Yohanes, tetapi menyuruh orang memberitahukan bahwa ada orang lain yang sudah mendapat kesembuhan. Yesus tidak memberikan anugerah kepada Yohanes Pembaptis, tetapi ia menyuruh orang memberitahukan bahwa orang lain sudah mendapat anugerah. Bukankah ini siksaan batin, suatu psikologi pressure
diskriminasi yang tidak adil, tetapi kedaulatan Allah yang harus ditekankan dalam tatanan teologi. Bahwa Allah berhak menyembuhkan dia dan tidak menyembuhkan engkau sekarang. Berhak memberi kebangkitan pada orang mati dan tetap membiarkan engkau dalam penjara, dipenggal sampai mati. Karena dia adalah Allah, jangan memaksa dia untuk bekerja menurut perintahmu. Itu berarti memperhamba Allah. Kalau dia Allah, biarlah dia yang mendapat kemuliaan yang terbesar melalui segala sesuatu menurut kehendak Tuhan sendiri. Yohanes Pembaptis tidak dilepaskan dan akhirnya mati. Pada waktu ia mati, apakah ia menyangkal? Tidak. Setelah dia mendengar jawaban dan mengerti, ia setia sampai mati. Yohanes memberikan 5 teladan yang indah. Pertama, ia dipenuhi Roh Kudus. Menjadi pelita yang terpasang berarti harus mempunyai minyak. Sebelum ada listrik pelita, ada suatu benda yang bentuknya sebagai wadah minyak yang ada tutupnya, dan di pinggir diberi sumbu yang keluar dari mulut pelita untuk menyalurkan minyak itu ke atas lalu membakar jika ia adalah sumbu yang terpasang dan menyala karena ada minyaknya. Orang yang mau melayani Tuhan, yang benar-benar mau menyatakan terang, harus dipenuhi Roh Kudus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berarti buah-buah roh akan mengalir keluar. Kalau roh memenuhi engkau, Kristus akan diberitakan. Pada waktu roh itu memenuhi engkau, maka hidupmu dipenuhi kesucian. Tidak menghitung untung rugi, tidak menghitung untung rugi, tetapi memikirkan terus tentang kemuliaan Tuhan. Kedua, Yohanes Pembaptis menjadi pelita yang terpasang dan menyala karena ia melayani Tuhan dengan prinsip yang penting seumur hidupnya. Ia dinubuatkan pada waktu kelahirannya, yaitu kesucian dan keadilan. Pelayanan yang suci tetapi tidak adil adalah pelayanan yang timpang. Pelayanan yang adil tetapi tidak suci adalah usaha membereskan segala sesuatu, tapi pada dirinya tidak mempunyai sifat ilahi yang jelas, tidak memiliki moral Allah. Hidup suci tidak kompromi untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak beres, dosa, dan segala kecemaran dalam dirimu. Keadilan dan kesucian adalah 2 pokok pelayanan. Kalau aku hidup tidak suci dan menghadapi orang dengan tidak adil, aku tidak mungkin menjadi pemimpin. Hidup suci berarti takut akan Tuhan Allah dan benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Tidak dicemari oleh dosa, sehingga ada kuasa. Keadilan membuat kita bisa menghadapi segala macam orang. Adakah senyummu hanya untuk orang-orang tertentu yang agak kaya, yang agak mewah, yang agak punya kedudukan, tetapi selalu ada paras yang lain pada orang yang miskin? Adakah engkau mempunyai tanggapan yang berlainan dengan orang yang begitu dihargai dan dihormati di masyarakat, dan selalu ada kekerasan terhadap mereka yang dipandang ringan di masyarakat? Ketiga, Yohanes Pembaptis menjadi pelita yang terpasang dan bercahaya. Ia mempunyai keberanian. Salah satu pusaka yang besar dalam pelayanan kita itu keberanian. Kalimat-kalimat yang seharusnya kamu katakan pada waktu dan tempat yang seharusnya, tetapi tidak dikatakan, berarti kamu kehilangan kesempatan. Berbicara pada tempat dan waktu yang tepat, barulah itu seorang hamba Tuhan. Berani berkata pada orang yang perlu dan saat yang perlu di tempat yang Tuhan sudah berikan bagimu. Berarti sejarah ditenun bersama dengan kebenaran. Jika pada saat itu engkau tidak lakukan yang seharusnya, maka tenunan kebenaran dalam sejarah itu menjadi lepas. Yohanes adalah orang yang menulis dan menenun kalimat penting dalam sejarah melalui keberanian yang Tuhan berikan. Jikalau bukan Yohanes, tidak ada orang yang berani menegur Herodes. Jika tidak ada Yohanes, tidak ada orang yang memberitahu siapakah Yesus. Jika bukan Yohanes, tidak ada orang yang berani memberikan kritik kepada pemimpin agama yang tidak beres. Kronos telah dijadikan Kairos oleh Yohanes Pembaptis. Karakter agung dari seorang hamba Tuhan sering terbentuk pada waktu ia harus berkata dan sesudah ia berkata. Bila prinsip ini diabaikan, ia akan menjual diri sebagai anak sulung yang tidak lagi mempunyai kuasa. Martin Luther
dipaksa untuk membongkar dan membakar semua buku-buku yang pernah ditulisnya. Tetapi ia berkata, di sini saya berdiri di atas firman Tuhan. Kecuali kalian membuktikan apa yang saya katakan dalam buku yang saya tulis tidak berdasarkan firman Tuhan, maka aku tidak akan menarik kembali semua buku yang saya tulis. Aku rela buku itu dibakar. Inilah momen yang menenun kebenaran di dalam sejarah. Keempat, kesaksiannya selalu ditunjukkan kepada Kristus. Ia tidak meninggikan diri, dia tidak meninggikan pengalaman, tetapi kesaksiannya ditujukan kepada Kristus. Alkitab berkata, ia diutus untuk bersaksi bagi kebenaran, supaya orang bisa percaya. Tidak satu kali pun mujizat dilakukan oleh Yohanes, tetapi banyak orang menjadi percaya karena dia. Di sini prinsip Alkitab mengatakan bahwa iman tidak didasarkan dari suatu pengalaman mujizat. Iman harus didasarkan pada firman. Dari mana datang iman? Dari pendengaran. Dari pendengaran dari firman Allah. Inilah prinsip Alkitab yang tidak pernah berubah dan tidak pernah putus dari Alfa hingga Omega. Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi tidak pernah berkata hanya melalui itu kamu beriman. Tuhan berkata iman berdasarkan firman. Jika kesaksian senantiasa berpusat pada Kristus, maka ia bukan memakai keajaiban kuasa, tetapi dengan keberanian menyaksikan Kristus, menegur dosa, dan membongkar hati nurani manusia supaya orang bertobat. Kelima, ia adalah pelita yang percaya dan terpasang dengan syarat ia konsisten, tidak membiarkan diri dibakar sampai habis. Lilin yang bercahaya setiap detiknya dalam bercahaya, berarti setiap detik ia menghancurkan dirinya. Makin lama makin pendek. Bila ia tidak melelehkan dirinya, tidak menghancurkan dirinya, tidak mungkin ia bisa terus-menerus bercahaya. Ketika Yesus berkata bahwa ia adalah pelita yang terpasang dan bercahaya, berarti dia sedang mengorbankan dirinya. Matahari harus meledakkan bahan yang ada pada dirinya sendiri. Setiap detik kira-kira 60 juta ton supaya matahari tetap bercahaya. Dan kita tetap mempunyai kehangatan seperti di atas bumi. Untuk 1 detik 60 juta ton. Betapa besar bahan matahari untuk bertahan berpuluh-puluh ribu tahun, sehingga dunia ini mempunyai sinar cahaya sedemikian indahnya. Sepanjang sejarah kekristenan, kalau orang Kristen mau percaya, dan bila saksi-saksi mau terpasang dan percaya, tidak ada jalan lain, yaitu rela berkorban diri bagi Kristus. Maukah engkau terjun dan melibatkan diri menjadi saksi Kristus di dalam terus terpasang dan percaya? So seeker, kiranya ini memberkati apa yang kita dengar tentang Yohanes Pembaptis, di mana ia terus terpasang dan tetap bercahaya. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya. Puji Tuhan.